akhir tahun 61 anggota kapal selam berangkat ke Indonesia. Saya dikirim ke Indonesia dalam rangka juga bantuan militer. Dan selama 2 tahun saya menjadi juru bahasa pribadi dari Laksamana Maja Chernobyl yang memimpin misi militer Rusia di situ. Seluruh angkatan bersenjata Republik Indonesia diperlengkapi kembali sama sekali. Yaitu untuk angkatan laut yang saya ingat sekarang, kapal penjelajah 1, kapal perusak destroyer 6, kapal selam 14, kapal cepat torpedo, kapal cepat roket, kapal penyapu ranjau, kapal fregat, itu puluhan. Kalau angkatan udara, pesawat pemburu termasuk supersonik yang pada waktu itu baru mulai dihasilkan di kami, MiG-21, berapa ya, skuadron 12 buah. Pemburu lain juga. Rumusannya begini, jikalau ada perang, Anda ini supaya bertindak seperti kalau mempertahankan perbatasan sendiri. Jadi itu bagi perwira, dan saya pada waktu itu perwira, berarti berperang, mendukung Indonesia. Напомню, что наша страна помогала становлению индонезийской государственности, укреплению позиций молодой республики на международной арене. При участии наших специалистов, инженеров, строителей в Индонезии были возведены крупные объекты транспортной и промышленной инфраструктуры, стадионы, госпитали, другие важные учреждения, многие из которых продолжают работать и по сей день. Saat Soeharto merusak hubungan Indonesia dan Rusia. Kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia membuahkan beberapa bahasan terkait dengan masa depan konflik Ukraina-Rusia hingga hubungan bilateral dengan Indonesia. Adapun Presiden Rusia, Vladimir Putin sempat menyinggung jasa negaranya kepada Indonesia sepanjang sejarah. Secara gamblang, Putin menyebut bahwa bangsa Rusia dan Indonesia sudah sejak lama menjalin hubungan persahabatan. Bahkan, Putin juga menyebut beberapa jasa yang telah ditorehkan oleh bangsa Rusia dalam pembangunan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana kisahnya? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, Rusia adalah salah satu negara yang terus-menerus mendukung, bahkan dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1947 di PBB. Andrei Gromyko, salah satu pemimpin Uni Soviet pada masa Perang Dingin, mempelopori gerakan mengecam Belanda yang mau melestarikan penjajahan di bumi Indonesia. Pers Rusia pun dipenuhi dengan reproduksi surat kabar Indonesia yang melukiskan seorang pejuang kemerdekaan dengan slogan "Darahku merah, tak sudi dijajah". Pada tahun 1948, Uni Soviet secara de facto mengakui kemerdekaan Indonesia. Lalu disusul dengan pengakuan de jure sekaligus usulan pembukaan diplomatik Uni Soviet Indonesia pada tanggal 3 Februari 1950. Tanggal inilah yang kemudian menjadi rujukan sebagai awal hubungan resmi diplomatik antara Indonesia dan Rusia. Wakil Dubes Republik Indonesia Federasi Rusia A. Agus Riono pada tanggal 28 November 2009 pernah menulis sebuah artikel yang berjudul 60 tahun RI dan Rusia. Menurut Riono, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia berjalan begitu harmonis pada masa pemerintahan Soekarno. Uni Soviet juga menjadi salah satu penyokong pencalonan Indonesia sebagai negara anggota PBB pada September 1950. Ditambah lagi adanya kedekatan antara Presiden Soekarno dengan Perdana Menteri Rusia Nikita Khrushchev yang terlihat ketika Soekarno melontarkan gagasan tentang Tugu Nasional pada tahun 1955. Menurut Lebang, Soekarno meminta pendapat ataupun saran dari Khrushchev terkait gagasan tersebut. Jawabannya, Tuan Presiden, kalau ada orang sedang telanjang, maka yang harus dilakukan adalah beli celana. Jangan sedang telanjang, yang didahulukan beli dasi, itu kata Khrushchev.
Soekarno berang dengan kritikan Khrushchev itu. Lah, pada waktu rakyat Uni Soviet sedang telanjang, sedang menderita, rakyat disamar dekat Leningrad kelaparan, kok Uni Soviet mendirikan monumen-monumen, kok mendirikan lambang-lambang? Itu jawab Bung Karno secepat kilat. Walaupun mengkritik gagasan Soekarno yang membangun Tugu Nasional ataupun Monas, pemerintah Soviet menyatakan memberikan bantuan dana kepada Indonesia. Tak hanya untuk membangun Tugu Monas, negara ini juga menyumbang pembangunan Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Di waktu yang sama, Masjid Istiqlal juga mulai dibangun. Bahkan hampir seluruh persenjataan dan peralatan tempur Indonesia era Soekarno itu, terutama Trikora, Trikomando Rakyat untuk Pembebasan Irian Barat, dan Dwi Gora, Dwi Komando Rakyat untuk Konfrontasi dengan Malaysia, berasal dari Uni Soviet. Uni Soviet juga memberi bantuan kepada Indonesia senilai 600 juta dolar dalam bentuk kapal penjelajah, destroyer, kapal selam, tank amfibi, dan pesawat tempur lainnya. Tak heran jika mendiang Letnan Jenderal Ali Sadikin pernah mengatakan bahwa Angkatan Laut Indonesia dulu adalah yang terkuat kedua di Asia setelah Republik Rakyat Cina. Soviet juga sangat menghormati sosok Bung Karno. Saat kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet, tepatnya ke kota Leningrad, Bung Karno tertumbuk pada bayangan bangunan berbentuk masjid namun dimanfaatkan sebagai gudang. Saat ditanya komentarnya tentang Leningrad, Bung Karno justru bercerita tentang kondisi masjid berwarna biru itu yang dilihatnya dan meminta masjid itu dikembalikan sesuai fungsinya. Hanya dalam waktu 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan itu pun kembali menjadi masjid yang saat ini dikenal dengan Central Mosque. Bung Karno tercatat mengunjungi Uni Soviet sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1956 sampai dengan 1964. Bahkan ulang tahunnya yang ke-60 dilewatkannya di Rusia. Dalam perayaan ulang tahunnya, Khrushchev memberi kado ulang tahun berupa patung seorang gadis yang sedang memegang dayung, karya seniman kenamaan Manizer. Patung itu kemudian dikirim dengan kapal laut ke Indonesia. Hingga kini, patung itu terpajang di Bogor. Rusia juga mengirim karya lain dari Manizer ke Indonesia, di antaranya patung di Taman Perapatan Menteng, Jakarta Pusat, yang kelak dikenal sebagai Tugu Tani. Eratnya hubungan bilateral juga tercermin di bidang-bidang lain. Pada tahun 1956 dimulainya pengiriman pertama kali mahasiswa Indonesia ke Moskow. Dari 7 mahasiswa, 2 diantaranya adalah pekerja film, yakni Sumanjaya dan Ami Priyono. Hingga tahun 1962 tercatat sekitar 700 mahasiswa Indonesia belajar di berbagai universitas di Rusia dan sejumlah perwira angkatan laut belajar di Vladivostok dan Leningrad. Kemesraan Indonesia dan Uni Soviet sayangnya tidak bertahan lama. Setelah terjadinya G30S pada tahun 1965, pemerintah Soekarno digantikan oleh Soeharto. Orientasi politik pemerintahan Soeharto berseberangan dengan pemerintahan lama. Akibatnya, Soeharto membagukan segala bentuk hubungan kerjasama dengan Uni Soviet. Hal itu ditandai dengan dibubarkannya Lembaga Persahabatan Indonesia Soviet. Padahal lembaga ini adalah penggerak utama kerjasama ilmu dan kebudayaan kedua negara. Saat itu yang paling terkena dampaknya adalah mahasiswa Indonesia di Uni Soviet. Mereka tak bisa pulang ke tanah air. Rezim Soeharto tak hanya mencabut paspor mereka, tetapi hubungan dengan instansi kedinasan yang mengirim mereka juga diputus. Sejak itu kami menjadi orang-orang yang terhalang pulang karena peristiwa 30 September 1965. Itu kata Supardi seperti dikutip Lebang dalam bukunya. Supardi adalah salah satu mantan mahasiswa Indonesia di Moskow yang belakangan dia berdomisili di Belanda. Selain Supardi, ada pula M. Jumaini Kartaprawa. Saat G30S kami bingung dan tidak tahu binatang apa gerangan G30S itu. Makanya absurd sekali kalau menuduh kami tersangkut itu. Apalagi sampai paspor kami dicabut, itu kebijakan yang brutal, kata Jumaini. Begitu juga yang menimpa Sukarman. Lelaki asal Kediri ini pada tahun 1962 mengikuti pendidikan di Akademi Tank dan Artileri Medan atau Armet di Uni Soviet. Setelah terjadi peristiwa G30S, biaya hidupnya diputus pemerintah Indonesia. Dia begitu berterima kasih kepada Rusia yang membantunya bertahan hidup di sana. Bahkan di usia tuanya, Sukarman mengaku mendapatkan uang pensiunan sekitar $350 per bulan. Biaya itu di luar jaminan perawatan kesehatan dan penggunaan kendaraan umum gratis di Rusia. Hal yang tidak akan mereka peroleh di Indonesia.
Kemudian Uni Soviet di era awal 1990 bubar. Hanya tersisa Rusia dan negara-negara merdeka lainnya yang berpisah dari Soviet. Pemimpin Federasi Uni Soviet yang bernama Rusia menjadi penerus dari kejayaan Uni Soviet. Kerjasama Indonesia Soviet yang terputus di era Orde Baru itu kembali terjadi dengan kerjasama Indonesia Rusia di saat komunisme Rusia sudah runtuh. Hubungan Indonesia dan Rusia kembali harmonis di saat Megawati menjadi presiden. Pada April 2003, Presiden Megawati mengadakan kunjungan resmi ke Rusia, sekaligus menandatangani deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan di antara Rusia dan Indonesia dalam abad 21. Megawati dan Vladimir Putin menyepakati kerjasama teknik dan militer yang lebih erat di masa depan. Tulisan Bringing Rusia menyebutkan bahwa Megawati sempat menandatangani kontrak pembelian 2 jet tempur Sukhoi Su-27SK, 2 versi Su-30MK, dan 2 helikopter Mi-35. Keharmonisan itu juga dapat dilihat ketika Indonesia dan Rusia mengadakan pagelaran budaya Indonesia-Rusia di Moskow dengan tema Dua Budaya dalam Satu Nada. Itu dilaksanakan pada 10 Juli 2003. Hubungan harmonis itu berlanjut di era Presiden SBY yang memperkuat kerjasama dalam bidang pertahanan dan ekonomi. Presiden SBY juga mendorong investasi Rusia agar masuk ke Indonesia. Dan saat ini, masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, keharmonisan Indonesia dan Rusia tetap terjaga. Barusan Presiden Jokowi juga berkunjung ke Rusia dan bertemu Vladimir Putin. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengaku puas dengan hasil pertemuan bersama Presiden Joko Widodo. Menurut Putin, negosiasi dengan Jokowi sangat berarti. Putin pun yakin bahwa kesepakatan yang dicapai akan memperkuat kerjasama Indonesia dan Rusia dari berbagai aspek. Putin juga mendukung presidensi G20 di Indonesia.